Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Budi J. Trenggono, STMSC, selaku dosen mata kuliah material fungsional. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu dengan judul Implementasi Sensor Piezoelektrik pada anak tangga sebagai sumber energi alternatif untuk pengisian daya perangkat elektronik di stasiun kereta api dan juga sebagai penerangan lampu. Selanjutnya, kelompok satu beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Robi Abdullah dengan NIM akhir 08, dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Farid Ramadan dengan NIM akhir 13. Yang ketiga dari Muhammad Rizal Budi Santoso dengan NIM akhir 30, dan juga ada Nisa Ainun dengan NIM akhir 31. Next. Nah, berikut adalah outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terbelakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada metode percobaan, yang keempat ada pembahasan ataupun rekomendasi, yang kelima ada kesimpulan dan saran, yang selanjutnya ada daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran perhitungan. Next. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan energi listrik di dunia terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri, permintaan akan energi listrik meningkat rata-rata sebesar 6-7% per tahun menurut Kementerian SDM pada tahun 2023. Sayangnya, sebagian besar pasokan listrik nasional masih bergantung pada energi fosil yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Ketergantungan tersebut tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan energi, tapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan akibat emisi karbon yang dihasilkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan menjadi sangat penting. Salah satunya teknologi yang tengah berkembang adalah pemanfaatan sensor piezoelektrik sebagai sumber energi alternatif. Next. Sensor piezoelektrik sendiri merupakan perangkat yang bekerja berdasarkan efek piezoelektrik, yaitu kemampuan bahan tertentu seperti kristal kuarsa ataupun keramik piezoelektrik untuk menghasilkan muatan listrik saat dikenai tekanan mekanik. Ketika ketika getaran, tekanan, ataupun regangan diterapkan, struktur kristal dalam material tersebut akan mengalami deformasi. Nah, deformasi ini akan menyebabkan pergeseran posisi ion positif, positif dan negatif dalam kristal, sehingga akan menciptakan ketidakseimbangan muatan yang akibatnya terbentuk medan listrik internal yang akan menghasilkan tegangan listrik di permukaan material. Tegangan ini yang kemudian akan dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan dianalisis oleh sistem elektronik. Mekanisme ini memungkinkan sensor piezoelektrik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya alat pengukur getaran, tekanan, dan suara. Next. Nah, pada penelitian Pradistia pada tahun 2022, satu anak tangga dilengkapi dengan 20 buah sensor piezoelektrik menghasilkan tegangan sebesar 18,40 volt dan arus 1,19 mili ampere hanya dari 100 injakan oleh seseorang dengan berat badan 65 kilo. Pada penelitian Valentina pada tahun 2025 mendapatkan hasil bahwa satu injakan pada keset berisi 18 sensor mampu menghasilkan 7,17 volt, cukup untuk menyalakan lampu LED 1 watt. Keduanya menunjukkan bahwa sensor piezoelektrik ini sangat responsif terhadap tekanan injakan dan bahwa energi yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan untuk beban-beban ringan. Next. Nah, pada penelitian Fitriani pada tahun 2003, sensor piezoelektrik ini diaplikasikan pada speed bump yang dapat menghasilkan daya harian yang cukup besar sebesar 2,48 kilowatt. Tetapi sangat bergantung pada lalu lintas kendaraan yang tidak selalu stabil. Pada penelitian Ekawati pada tahun 2021 menekankan bahwa semakin besar massa beban dan frekuensi jumlah tekanan, maka semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan dari sensor piezoelektrik ini. Next. Nah, pada penelitian Moafik pada tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tempat paling cocok untuk penerapan piezoelektrik ini adalah fasilitas publik dengan intensitas langkah kaki yang tinggi seperti stasiun dan juga halte. Jadi, pada penelitian-penelitian sebelumnya, sensor piezoelektrik ini dapat menjadi sumber energi alternatif yang terbarukan dan juga ramah lingkungan.
dibandingkan dengan fosil. Next. Nah, salah satu lokasi yang sangat potensial untuk penerapan teknologi energi terbarukan adalah fasilitas transportasi publik seperti stasiun kereta api. Salah satunya adalah stasiun Rangkas Bitung, di mana pada tahun 2020 stasiun Rangkas Bitung melayani lebih dari 6,5 juta penumpang per tahun atau sekitar 18.000 penumpang per hari. Tingginya volume mobilitas di area ini menunjukkan bahwa terdapat energi mekanik yang sangat besar dari aktivitas pijakan kaki manusia yang dapat dimanfaatkan untuk sensor piezoelektrik tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah yang terdapat dua. Yang pertama ada rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalahnya itu yang pertama bagaimana cara memanfaatkan injakan kaki untuk menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu bagaimana menyusun konfigurasi sensor piezoelektrik yang optimal. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menyalurkan energi dari sensor ke beban seperti charger dan lampu LED. Sedangkan tujuan yang pertama yaitu merancang sistem sensor piezoelektrik pada anak tangga. Yang kedua mengukur dan mengevaluasi tegangan dan arus yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu menyesuaikan output energi untuk digunakan pada perangkat elektronik di stasiun. Selanjutnya yaitu ada metode. Metode yang pertama itu ada sistem piezoelektrik untuk fasilitas publik. Diawali dari penelitian dimulai dari studi literatur dan analisis kebutuhan lapangan. Yang kedua, sistem dirancang untuk mendukung 200 watt port charger dan lampu LED dengan total kebutuhan lebih dari 7.000 watt. Yang ketiga, energi diperoleh dari sistem piezoelektrik di anak tangga yang diinjak pengguna stasiun. Yang keempat, konfigurasi optimal 5 paralel kali 4 seri per anak tangga. Masing-masing anak tangga dipasang 20 sensor. Yang kelima, hasil uji 18,40 volt dan 1,19 mA dari 100 injakan beban 65 kg per anak tangga. Total sistem yaitu 20 anak tangga sebesar 66.736,8 volt. Selanjutnya yaitu ada metode mengenai stabilisasi dan distribusi energi piezoelektrik. Yang pertama, energi dari sensor piezo berupa tegangan AC dikonversi ke DC oleh penyiarah berbasis dioda HVP20. Yang kedua, dioda disusun 4 seri kali 4 jalur dengan total 16 dioda untuk menahan 80 kV. Yang ketiga, output DC dialirkan ke kapasitor HV Maxwell sehingga menyimpan energi hingga 4,2 kJ. Yang keempat, tegangan diturunkan bertahap yaitu trafo 1 dan juga trafo 2. Yang kelima, energi 240 volt digunakan untuk 200 port charger HP sehingga totalnya yaitu 2.770 watt dan 200 lampu LED sebesar 25 watt sehingga totalnya yaitu menjadi 5.000 watt. Yang keenam, sisa daya kurang lebih 274 watt yang bisa menyalakan lampu LED selama kurang lebih 57 jam non-stop. Selanjutnya yaitu ada diagram alir dari metode. Yang pertama yaitu sensor proses dimulai dari sensor piezoelektrik yang dipasang misalnya di anak tangga. Setelah itu energi listrik AC dihasilkan dari sensor kemudian dialirkan ke dioda HVP2D. Diode ini berfungsi sebagai penyiarah. Yang ketiga, setelah disearahkan arus listrik dialirkan ke kapasitor Maxwell HV75 kV. Selanjutnya, trafo hitasi HV dry tipe tegangan tinggi kemudian diturunkan menggunakan trafo kering dari 66,7 kV menjadi 400 kV. Selanjutnya, dari trafo pertama tegangan 400 V masih terlalu tinggi untuk perangkat sehari-hari, maka digunakan trafo Challenger untuk menurunkannya lagi menjadi 240 V sehingga menghasilkan output energi tegangan yaitu 200 V yang berfungsi untuk sebagai energi lampu LED 2000 lumes dan juga port charger 25 watt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagian pembahasan. Menurut penelitian dari Pradistia pada tahun 2022, menjelaskan bahwa satu anak tangga yang dilengkapi dengan 20 buah sensor piezoelektrik dapat menghasilkan tegangan sebesar 18,40 volt dan arus 1,19 miliampere hanya dari 100 injakan oleh seorang dengan berat badan 65 kg. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan kaki manusia mampu menghasilkan energi listrik yang signifikan. Pada literatur lain menunjukkan bahwa aplikasi piezoelektrik ini dapat diterapkan pada kendaraan seperti pada
speed bump piezoelektrik. Memang hasil dari harian yang cukup besar sebesar 2,48 kilowatt, tetapi sangat bergantung pada lalu lintas kendaraan yang tidak stabil. Hal ini berbeda dengan stasiun kereta api yang memiliki arus penumpang yang jauh lebih konsisten, berulang dan intensif setiap hari. Pada penelitian ini kami menggunakan stasiun Rangkas Bitung sebagai objek. Menurut Santika pada tahun 2024, Stasiun Rangkas Bitung mencatat jumlah penumpang komuter sebanyak 6.528.657 orang per tahun atau rata-rata sekitar 18.135 orang per hari. Dengan satu injakan dari penumpang menghasilkan sekitar 0,184 volt dan 0,0119 miliampere pada satu anak tangga. Maka dalam satu hari, satu anak tangga dapat menghasilkan 3.336,84 volt dan juga 215,81 miliampere. Maka dari itu, kami merancang sistem yang terdiri dari 20 anak tangga yang dilengkapi dengan sensor piezoelektrik. Total tegangan yang dihasilkan mencapai 66.736,8 volt dan arus sebesar 4,316 ampere. Hal ini setara dengan daya sebesar 288.044,704 watt. Boleh dilanjut? Dalam penerapannya, daya tersebut akan diarahkan untuk mendukung dua kebutuhan utama di stasiun. Yang pertama adalah pengisian daya dan juga lampu penerangan LED. Yang pertama adalah pengisian daya. Setiap port charger memiliki spesifikasi output sebesar 5 volt dan 2,77 ampere. Sehingga kebutuhan daya per port adalah 13,85 watt dengan perencanaan pembangunan 200 port charger, maka total daya yang dibutuhkan sebesar 2.770 watt. Setelah kebutuhan charger terpenuhi, masih tersisa daya sebesar 285.274,704 watt. Pada penelitian ini kami menggunakan dua transformator. Yang pertama adalah Hitachi Energy dengan spesifikasi dry type HP 72,5 kV ke 400 volt. Dan yang kedua adalah transformator step down yang menurunkan tegangan dari 400 volt dan menjadi 240 watt. Eh, setelah kebutuhan daya dari charger port terpenuhi, maka sisa daya yang masih tersedia akan digunakan untuk sistem pencahayaan LED. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019, standar pencahayaan kereta api adalah sebesar 200 lux untuk area seluas 10 meter persegi. Maka dari itu, dibutuhkan pencahayaan sebesar 2000 lumens. Boleh next? Jika diasumsikan, setiap lampu menghasilkan 200 lumens dan menggunakan daya 25 watt, maka untuk memenuhi standar pencahayaan tersebut diperlukan sekitar 200 lampu LED. Dengan kebutuhan daya sebesar 5.000 watt untuk 200 lampu, sistem piezoelektrik ini masih mampu menyalakan lampu selama kurang lebih 57 jam nonstop. Hal ini menjadikannya solusi energi terbarukan yang sangat potensial untuk lingkungan publik seperti stasiun kereta api. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh. Baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya adalah dengan konfigurasi 5 paralel dan 4 seri atau 20 sensor per anak tangga, serta volume injakan harian mencapai kurang lebih 18.000 sekian orang, seperti yang terjadi di stasiun Rangkas Bitung, sistem ini dapat menghasilkan total tegangan hingga 66.000 sekian volt dan arus sebesar 4.000 sekian ampere, setara dengan daya sebesar 288 ribuan watt per hari. Daya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pengisian 200 port charger handphone atau setara dengan 2.000 sekian watt dan penerangan 200 lampu LED dengan 5.000 watt selama lebih dari 50 jam.
saran dari kami adalah agar sistem piezoelektrik ini dikembangkan lebih lanjut melalui pembuatan prototipe berskala nyata di lingkungan stasiun Rangkas Bitung untuk menguji kinerja dalam kondisi sebenarnya. Boleh di next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Berikut merupakan lampiran perhitungan dari hasil diskusi kami tentang material fungsional sensor piezoelektrik yang diaplikasikan pada stasiun kereta api Rangkas Bitung, di mana pada perhitungan ini 100 injakan menghasilkan 18,40 volt dan 1,19 mA untuk satu anak tangga. Satu injakan menghasilkan 0,184 volt dan 0,09 miliampere. Untuk satu anak tangga, jika kita menghitung berapa yang dapat dihasilkan dari stasiun untuk satu anak tangga sebagai berikut. Dengan hasil 2, 2, 215,8065 miliampere. Rencananya, kita ingin membuat anak tangga dengan rangkaian ini. Berikut perhitungannya dengan hasil 66.736,8 volt atau hasil 4316,13 miliampere. Jika menghitung berapa daya yang dihasilkan oleh sensor piezoelektrik ini, yaitu sebesar 288.044,704 watt. Untuk spesifikasi charger didapatkan keterangan sebagai berikut. Untuk input voltage sebesar 100 sampai 240 volt, untuk output voltage sebesar 5 volt, untuk output current sebesar 2,77 ampere. Jadi hanya membutuhkan 277 ampere. Nah, untuk menurunkan tegangan yang tadinya 66.000 sekian menjadi 240, maka dapat dihitung sebagai berikut, di mana V input dikurang V output menghasilkan nilai sebesar 278. Jadi, dibutuhkan trafo dengan perbandingan 1:2078. Untuk saat ini, belum tersedia trafo jenis itu untuk daya sebesar itu. Maka dari itu, kami merekomendasikan menggunakan dua jenis trafo. Bisa di next. Nah, untuk mengubah tegangan yang terlalu tinggi ini dibutuhkan dua trafo yang salah satunya harus memiliki spesifikasi yang dapat menurunkan tegangan dari 66.000 sekian menjadi 400 volt, yaitu merek Hitachi Energy Dry tipe HP 272,5 kilovolt level 400 volt. Trafo untuk mengubah 400 volt menjadi 240 volt menggunakan merek Schneider model LV step down transformer dari 400 sampai 230 volt. Untuk menghitung kebutuhan daya yang digunakan untuk 200 charger adalah sebagai berikut. Dengan total 2.770 watt. Jika kita membuat 200 volt stasiun charger, didapatkan kebutuhan daya sebesar 2.770 watt. Jadi, daya yang masih tersisa sebesar 288.000 sekian dikurang 2.770 menghasilkan 200.085 sekian watt. Untuk menghitung kapasitor yang dibutuhkan adalah hasilnya sebagai berikut. Tegangan kerja atau V sama dengan 66.000 sekian volt. Kapasitansi C, penyimpanan energi yang disimpan. Rumus energi kapasitor adalah sebagai berikut. Jika ingin menyimpan energi setara 1 detik dari sistem daya sama dengan 288.000 sekian watt, maka energi yang ingin disimpan minimal 288 Joule. Jadi next.
Nah, dari 288 Joule ini akan menghasilkan C sebesar 1,29 jika dibutuhkan kapasitansi minimal sebesar 1,29. Maka kapasitor yang cocok untuk rancangan kali ini yaitu Maxwell 32427 pi dengan tegangan 75 kilovolt dan kapasitansi 1,5. Next. Oke, baik. Mungkin penjelasannya dari kelompok kami sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata salah ataupun kurang jelas, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok satu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.